Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apakah kita suka kepiting? Ya, pasti kepiting yang sudah dimasak Bapak Ibu dan saudara-saudari. Sebagian besar dari kita menyukai kepiting. Tetapi masalahnya, apakah kita juga mengetahui dan mengerti apa yang dimaksud dengan mental kepiting? Kepiting adalah binatang yang gigih dalam berjuang. Tetapi, kepiting mempunyai sifat yang buruk, yaitu tidak rela melihat kepiting yang lain dapat meloloskan atau menyelamatkan diri. Lihatlah kepiting-kepiting yang ada di dalam ember atau bak terbuka. Kepiting-kepiting itu tidak akan kabur, karena kepiting-kepiting yang lain yang juga ada di dalam ember atau bak terbuka tersebut akan segera mencapit kepiting yang berhasil merangkak naik ke atas. Alhasil, kepiting tersebut akan kembali jatuh dalam ember atau bak yang terbuka tadi. Perilaku ini oleh psikolog disebut dengan mental kepiting, yaitu suatu sindrom psikologis menghambat orang lain untuk sukses. Sangat terasa di dunia politik. Seorang calon pemimpin yang kalah akan mencoba untuk menyebarkan aib dari calon yang menang. Mari lihatlah kasus-kasus pemilu di negara kita. Seorang yang dinyatakan kalah tidak akan diam dan menerima kekalahannya, tetapi akan mencari aib, menyebarluaskan aib, gosip, isu yang semuanya untuk mematahkan kemenangan dari lawannya. Prinsip dari mental kepiting adalah, kalau aku tidak berhasil, jangan harap kamu bisa berhasil. Mental ini disebabkan oleh iri dan dengki. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kepiting yang ada di dalam ember atau di dalam bak yang terbuka siap untuk dimasak, kepiting-kepiting itu capitnya akan diikat supaya mereka tidak saling mencapit satu terhadap yang lain. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita masih berbicara tentang kepemimpinan Rasul Paulus. Bacaan kita hari ini diambil dari Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 26. LAE memberikan sebuah judul, kesaksian Paulus dalam penjara. Sehingga melalui judul ini kita tahu bahwa surat ini ditulis oleh Rasul Paulus di dalam penjara. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mendengar kata penjara, kita pasti akan segera membayangkan sebuah tempat di mana tidak ada kebebasan, tempat di mana kita akan terkurung, tempat di mana kita akan kehilangan damai dan sejahtera dan sukacita. Penjara adalah sebuah tempat yang tidak pernah diinginkan oleh siapapun dari kita. Penjara adalah tempat di mana kita akan bersusah hati dan menjadi putus asa. Tetapi apa yang disaksikan oleh Rasul Paulus saat dia ada di dalam penjara? Kita tidak melihat dia berkeluh kesah, tidak melihat kekecewaan, apalagi kemarahan kepada Tuhan. Justru sebaliknya, melalui Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 26, kita merasakan gema sukacita yang digaungkan oleh Rasul Paulus di dalam seluruh kehidupannya sebagai seorang pemimpin jemaat. Ketika Rasul Paulus ada di dalam penjara, pasti kebebasannya untuk mengabarkan Injil mulai dibatasi oleh sel penjara, bahkan belenggu yang ada pada kaki dan tangannya. Namun itu bukan berarti bahwa kemudian Rasul Paulus memiliki mental kepiting, yaitu tidak mengizinkan orang lain mengabarkan Injil. Rasul Paulus tidak pernah berkata, kalau aku tidak bisa mengabarkan Injil, jangan harap kamu bisa mengabarkan Injil. Rasul Paulus tidak berlaku demikian.
Karena itu, sangat luar biasa jiwa kepemimpinan dari seorang Rasul Paulus. Karena kalau kita memperhatikan ayat 12, di sana Rasul Paulus justru berkata bahwa apa yang dia alami, bahwa penderitaannya, bahwa kondisinya yang ada di dalam penjara itu justru membuat Injil mengalami kemajuan. Dan Rasul Paulus tidak pernah menghentikan kemajuan Injil karena keberadaannya yang ada di dalam penjara. Dia bersukacita melihat kemajuan Injil. Di dalam ayat 13, Rasul Paulus memberikan pernyataan bahwa dia dipenjara karena Kristus. Dia dipenjara bukan karena melakukan kesalahan atau dosa, tetapi dia dipenjara karena mengabarkan Injil. Rasul Paulus melihat penderitaannya sebagai karunia. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari kita melihat Filipi pasal 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kita bandingkan dengan orang-orang di Korintus. Orang-orang di Korintus sibuk membanggakan karunia-karunia yang mereka miliki. Karunia basarah, karunia bernubuat, dan karunia-karunia spektakuler lainnya membuat mereka berselisih. Tetapi di sini Rasul Paulus justru bangga ketika dia menyadari bahwa Tuhan memberikan kepadanya karunia menderita untuk Kristus. Karena dengan menderita untuk Kristus, dia menjadi serupa dengan Kristus. Rasul Paulus melihat bahwa penderitaannya demi Kristus adalah karunia yang Tuhan berikan untuk dirinya. Karena itu, dia bersukacita dan tetap bersemangat walaupun ada dalam penderitaan. Di dalam ayat ke-14, Rasul Paulus mulai menunjukkan bahwa karena kondisinya di dalam penjara, membuatnya tidak mungkin mengabarkan Injil kemana saja kecuali melalui surat. Tetapi Rasul Paulus melihat ada banyak saudara yang kemudian justru berani untuk berkata-kata tentang firman Tuhan. Ada begitu banyak saudara seimannya yang kemudian bangkit untuk mengabarkan Injil. Dan Rasul Paulus tidak mencegah mereka, tetapi justru memberikan support dan dukungan kepada mereka. Walaupun Rasul Paulus menyadari betul, seperti yang ditulis pada ayat 15-17, bahwa ada banyak alasan saat mengabarkan Injil. Ada orang yang mengabarkan Injil karena dengki, ada yang karena perselisihan, tetapi juga ada yang dengan maksud baik. Ada yang memberitakan Injil karena kasih, tetapi ada juga yang memberitakan Injil karena kepentingan pribadi dan maksud yang tidak ikhlas. Jadi kita melihat dan mengetahui bahwa ada beragam alasan orang bekerja bagi Tuhan. Bukan hanya pada zaman Rasul Paulus, tetapi juga pada saat ini ada banyak alasan mengapa orang melayani Tuhan, bukan? Melalui Filipi pasal 1 ayat 12-26 ini, mari kita belajar tentang kemurnian hati seorang pemimpin sejati, yaitu Rasul Paulus. Belenggu yang sedang dia alami, penjara yang sedang ia tinggali, tidak membuatnya menjadi pemimpin bermental kepiting. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita dengan sungguh-sungguh belajar supaya kita menjauhkan diri dari prinsip, kalau aku tidak bisa melayani, jangan harap kamu bisa melayani. Namun sebaliknya, mari kita perlu berprinsip, kalau aku tidak bisa melayani, maka berjuanglah supaya kamu bisa melayani. Karena pekerjaan Tuhan harus selalu dikerjakan, tidak peduli siapa yang mengerjakan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan.
hati-hati dengan mental kepiting. Tuhan beserta kita. Amin.